anzala kitaba hudal muttaqin wa arsala rasulah rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat-Nya yang tidak terhitung tak ternilai, selalu tercurah kepada kita. Karena ketetapan Allah sudah ditetapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Hanya ada dua pilihan bagi kita hamba Allah. Bersyukur ditambah nikmat. Mengingkari nikmat maka ditarik nikmat yang ada, diganti dengan kesulitan. Maka sebagai seorang yang mau berpikir, pasti kita akan memilih pilihan yang pertama, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang terus diberikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah di dunia, yang memang nikmat di dunia itu diberikan kepada semua manusia, baik yang menaati Allah maupun yang mengingkari atas ketuhanan Allah, yaitu karena Ar-Rahim, karena Maha Pengasihnya Allah semua dapat. Tetapi Allah di samping Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim hanya diberikan kepada hamba-hamba Dia, wali-walinya Allah, hamba-hamba yang telah lulus dalam perjalanan ujian di dunia, yaitu kenikmatan yang tidak diberikan di dunia, yaitu di surganya Allah. Maka tidak ada lain, apalagi yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Rasulullah mengingatkan umatku itu umurnya 60 sampai 70. Kalau ada yang sebelum itu berangkat, ada sedikit. Ada yang setelah 70 belum berangkat, tapi ya sedikit. Umumnya 60 sampai 70 harus berpisah dengan apapun yang namanya dunia. Kullu nafsi dari Allah. Bahwa siapapun yang bernafas hari ini pasti akan meninggalkan, dicintai atau tidak dicintai yang namanya dunia. Istri yang nanti, rumah yang bagus, sahabat-sahabat yang baik-baik, pasti semuanya akan berpisah dan berangkat menuju kehadirat Allah untuk mempertanggungjawabkan, untuk menerima rapor terhadap perjalanan kehidupan. Kita semua pasti pengen sukses, pengen mulia. Ini nomor Bu, bapak-bapak sedoyo pasti pengen sukses. Ini nomor. Sukses ada dua. Sukses di hadapan umumnya manusia. Ada yang berharap jadi jenderal, paling tidak kolonel. Ada yang berharap profesor, setidak-tidaknya intelektual. Ada yang berharap kaya raya, setidak-tidaknya di atas rata-rata. Tapi itu semua ada waktunya. Begitu ajal sudah waktunya, maka pasti semua yang ada di dunia ditinggal. Umur ajal sudah ditetapkan, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Umur ajal. Sebaik-baik hamba namanya Rasulullah SAW itu hanya 63 tahun.
kalau baik pasti panjang umur. Kita tidak tahu rahasia kapan kita berangkat. Bisa jadi saya ngomong sekarang, besok pagi panjenengan dapat kabar bahwa saya sudah berangkat, atau yang hadir, dan itu suatu yang pasti. Besok atau lusa atau kapanpun pasti kita akan berangkat. Maka Rasulullah mengajarkan ada umur di luar ajal, yaitu umur manfaat. Rasulullah memang 63 tahun yuswanya ajal, tetapi umur manfaatnya sampai hari ini, bahkan sampai akhir kehidupan. Dan kita kalau hanya mengandalkan umur ajal, kita beruntung kaya dan terlalu riskan untuk mempertaruhkan terminal mana yang akan kita tuju. Begitu kita meninggal, hanya ada 2 terminal yang akan dituju. Yang pertama adalah terminal namanya neraka. Mereka yang berangkat wajahnya penuh debu kehinaan. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang luar biasa karena dia tahu terminal mana yang akan dituju. Tetapi ada terminal yang 99 nikmat Allah akan diberikan. Di dunia yang luar biasa banyaknya orang, hanya 1% yang dibagikan, yang diberikan oleh Allah. 99% masih disimpan oleh Allah hanya untuk hamba-hambanya yang terkasih. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemuliaan ukuran Allah itu hanya satu. Allah sudah tetapkan di dalam pesan cintanya, di surat cintanya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah menilai kemuliaan seorang hamba itu hanya dengan ukurannya, yaitu ketakwaannya pada Allah. Dan tadi saya mengajak untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan diturunnya Al-Quran hudal lil muttaqin. Kalau ingin takwa tidak bisa tidak, harus berakrab-akrab, bersahabat dengan Al-Quran. Karena Allah sudah tetapkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, itulah ketetapan Allah, itulah perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji Allah dipesankan di dalam kitab Al-Quran. Itulah petunjuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di sisi Allah. Kita semua, saya yakin hampir semua yang ada di sini, untuk mencapai sarjana, untuk mencapai yang lebih dari itu, banyak kitab yang harus dipelajari dan dipahami. Pada waktu saya kuliah di UGM, tapi ya ijazah saya nggak apa. Saya kuliah di UGM, ada seorang dosen hanya 1 mata kuliah, tetapi kami harus betul-betul memahami 19 buku yang sudah didaftarkan. Dan setiap pertemuan harus mempresentasikan dan mengumpulkan 1 makalah. Untuk mencapai kelulusan mata kuliah, kita mau berjuang untuk memahami. Untuk mencapai kelulusan dunia hanya ini. Tetapi aneh, kita seringkali belum tahu isi Quran. Sedangkan Quran jelas-jelas hudalil muttaqin, hudalin nas. Rasulullah
bahwa bukan sholatmu, bukan sedekahmu, bukan puasamu yang mengantar kepada surganya Allah. Yang bisa mengantarkan surganya Allah yaitu rahmatnya Allah. Dan Allah tetapkan di surat 45 ayat 20, hadza basyirun linnas wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Kata Allah, inilah pedoman hidup manusia. Inilah petunjuk manusia. Inilah rahmat manusia. Maka kalau ingin masuk surga, maka tidak bisa tidak, yaitu kita harus betul-betul membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, menyampaikan, dan berusaha melestarikan. Membaca dengan takdir, mempelajari agar tahu, memahami sepenuh hati, melaksanakan, karena kalau tidak melaksanakan maka kita tidak dapat amal baik. Mensiarkan, karena kalau tidak mensiarkan, tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka kita termasuk orang tidak mungkin masuk surga rugi. Yang rugi masuk neraka. Ini nama betul. Maka kalau ingin masuk surga, ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Al-haq menurut Allah hanya Al-Quran. Surat 69 ayat 51. Wa innahu lahaqqul yaqin. Kata Allah, ini Al-Quran itu benar. Inna itu sesungguhnya benar. Quran. La itu pasti berarti benar. Hak itu benar. Yakin itu benar. Kata Allah, ini Quran itu benar. Tetapi kenapa kita banyak yang tidak betul-betul berjuang mati-matian untuk memasukkan Quran di dalam dada kita? Karena Quran ini baru mau menyentuh ke kalbu kita kalau tidak ada Tuhan lain selain Allah di dalam kalbu. Jibril akan memasukkan Quran di dalam kalbu, tetapi ada Tuhan lain di dalam kalbu. Maka berjuang untuk dalam banyak istighfar, mohon ampun, bersihkan kalbu agar betul-betul menempel. Beberapa waktu yang lalu saya sholat di masjid, ketepatan imam. Saya baca surat Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya ketetapan, qadar, ketetapan Allah. Gak kosong celaya kita. Kenapa di Ramadan itu ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar? Dua-duanya diartikan turunnya Quran. Nuzul itu artinya turun, betul-betul semuanya. Dan sudah selesai, tidak ada Quran baru yang turun. Kalau tanazzul itu menurunkan ke qalbu kita. Banyak di antara kita yang mungkin qalbunya belum ada Quran. Ada yang sedikit, ada yang lumayan. Harusnya berusaha Quran betul-betul masuk ke dalam. Gimana? Tanazzul. Saudaraku yang dirahmati Allah, membaca Quran, belajar Quran itu ada membaca dengan benar, ilmunya tajwid, makraj, memperbanyak hafalan, memperbanyak Quran di dalam
Yang ketiga, belajar menjadi orang takwa, belajar melaksanakan apa ketetapan. Itulah amal yang akan dibalas di akhirat nanti. Di kita banyak yang sudah senang membaca Quran, berkata-kata bukan jelek. Quran itu kalimat-kalimat terbaik. Karena kalimat-kalimatnya Allah pasti membaikkan air-air yang ada di sekitar kita, hati-hati saudara kita yang mendengarkan pasti akan membaikkan. Tetapi bisa jadi belum menjadi petunjuk Allah yang harus dilaksanakan. Karena itu marilah mumpung ada waktu kita niatkan untuk berangkat. Kedua, belajar Quran di samping tadi, yaitu belajar dengan terjemahan itu umum level 1. Kenapa? Untuk menghasilkan listrik yang kita nikmati ini, banyak ilmu yang harus mendasarinya. Dia nggak tanpa ilmu-ilmu itu tidak mungkin ada listrik. Kita hanya butuh 500 watt, 1000 watt, 3000 watt. Masa kita harus mempelajari buat listrik sendiri? Tidak. Kita telepon PLN aja, pusatnya ilmu-ilmu itu, Mas, sambungan ke rumah saya 1000 watt. Maka di rumah kita tidak ada lagi. Kendaraan kita tanpa BBM tidak mungkin jalan. Ini nomor 1. Untuk menghasilkan BBM banyak ilmu yang diperlukan. Ini nomor 1. Tetapi kita yang butuh 50 liter, 100 liter, masa harus mempelajari ilmu itu, pembangkitan, penyulingan dan sebagainya. Mampir saja ke FTB dan kita gunakan. Kita bilang 100 liter, maka kendaraan kita. Untuk dapat menerima masuk Quran, banyak ilmu yang harus dibutuhkan. Tidak sembarangan. Tetapi pemerintah kita awalnya memilih 10 putra terbaik di bawah koordinator Menteri Agama Muti untuk membantu rakyat Indonesia mengerti apa maunya. Maka 10 orang itu 8 tahun pagi, petang, siang, malam untuk mencoba mentranslate dari bahasa Quran ke bahasa Indonesia. Dan sekarang sudah ada. Itu pun salah satunya kenapa R.A. Kartini itu menjadi putri terbaik Indonesia. Suatu saat Kartini berangkat ke Demak, ke pamannya Aryo Hadiningrat, Bupati Demak. Saat itu ada kajian makna Quran oleh Mbah Soleh Darat, khususnya Al-Fatihah. Maka Kartini begitu terpesona dengan kajian itu, maka minta izin ke pamannya untuk bisa berjumpa dan matur ke Mbah Soleh. Yai, saya tadi betul-betul terpesona dengan Quran. Dan selama ini saya tidak pernah dapat itu. Bahkan kalau saya bertanya dimarahi sama ustaz. Sehingga saya belajar sampai saat ini tidak ngerti isi Quran. Tolong Kiai bantu masyarakat Indonesia mengerti Quran. Karena memang ilmunya mencukupi dan Mbah Soleh dalam
memenuhi syarat itu, maka secara rutin Mbah Soleh Darat ngirim terjemahan ke RAKD. Mohon maaf, belajar Quran ada kewajiban buat tawassul bil haq. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sampaikan walau kamu paham satu ayat, tetapi harus melaksanakan ayat yang akan disampaikan. Karena Allah benci kalau kita nyampaikan kita sendiri tidak menjalankan. Maka Mbah Soleh Taklirin dan Kartini pun merasa punya kewajiban dan mengirim ke sahabat-sahabatnya yang secara intelektual sahabat-sahabatnya adalah orang-orang Belanda. Setiap kirim surat, catatan di belakang di bawahnya minal zulumati ilan nur, dari gelap menuju terang, dari gelap menuju terang. Setiap suratnya dikirim dengan catatan minal zulumati ilan nur. Maka surat-surat Kartini itu dikumpulkan, diberi label habis gelap. Kita ini tidak tahu kita ini masih gelap atau sudah terang. Nanti terang merasa terang juga. Karena ini tak nazim terus-terusan hal kita lakukan agar kita selamat. Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu juga. Kalau kita mau pergi, yang jadi masalah itu kelebihan bekal atau kekurangan bekal. Yang jadi masalah apa Pak? Kekurangan bekal. Bawa duit 5.000 berangkat ke Surabaya. Pada waktu kondektornya mau narik, duit saya 5.000. Mas. Duit 5.000 Pak, bis atas bisa. Bahaya besar kalau kita merasa cukup berangkat, ternyata tidak cukup. Karena tidak mungkin kembali untuk mencukupkan. Karena itu bekalnya perbanyak. Alhamdulillah, semoga menginspirasi bukan riak, semoga menjauhkan. 88 saya menulis buku pesantren dan babahan. Kemudian alhamdulillah sama Imam Yahya Mahmud Sali sama Haji Supron kita bangun pondok besar di Demak, di Termuni. Kita kasih nama Nurul Alim, Nurul Ilmu. Selanjutnya beberapa membantu teman-teman untuk mendirikan pondok. Suatu saat saya perjalanan Situbondo ke Surabaya. Situbondo kita membuat komunitas pengajian namanya Assalam. Acara ngaji Selasa malam di Pasir Putih. Pengusaha ikan kerapu kita buat. Alhamdulillah. Dalam perjalanan pulang, saya kayak diajari satu ayat, yaitu surat Ali Imran 53. Ayatnya simpel. Ayatnya itu bisa menjadi pedoman syahadat kita diterima oleh Allah tidak. Kita tidak diterima orang, tidak diakui nggak masalah. Kalau nggak diterima Allah, nggak diakui Allah, masalahnya. Masalah yang punya surga neraka Allah, yang punya ridho Allah. You know what? Kita sering mengatakan ilahi anta maksudi wa ridho kamakuki. Hanya ridhomu ya Allah yang kami hadapi. You know what? Ayat itu simple. Ali Imran 53. Di tengah-tengah ada fakta bernama Asyhadu. Ya Allah, maka masukkan hamba menjadi hamba-Mu yang bersahadat, yang menyaksikan kalau terjemah waktu bernama Asyhadu. Syahidin ini
Rabbana Allah. Iya dong. Rabbana. Ini harus nyambung ini. Harus yakin betul-betul nyambung sebagai hamba dan Allah. Melihat Allah atau yakin dilihat Allah. Ini namanya ihsan. Setelah nyambung dengan Allah, matur ke Allah. Rabbana amanna bima anzalta. Kami mengimani apa yang Kau turunkan. Keimanan seseorang harus 6 pilarnya. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir dan kebenaran. Ini pilar. Rabbana amanna bima anzalta. Matur lagi ke Allah. Wa tabana Rasulullah. Dan kami mengikuti Rasul. Kami mencontoh Rasul. Baru waktu bernama asal. Maka kalau syahadat ini diterima syaratnya santri. Ini kalau bahasa Maduranya Triangle Success Management. Triangle Success Management kehidupan yaitu ihsan, iman, dan Islam. Islam rukunnya 5, pilarnya. Dan ini diajarkan Jibril kepada Rasulullah di hadapan para sahabat di Nabawi saat-saat akhir Rasulullah bersama kami. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Saudara. Nah, kalau itu apa Islam? Saudara. Apa itu ihsan? Iman Islam. Ini di hadis Al-Bani, hadis kedua ini. Setelah niat, inamalah niat baru sangat niat. Maka dalam renungan itu sampai Surabaya saya renungkan. Maka saya Bismillah ya Allah, izinkan kami untuk mewujudkan 1 juta pesantren bagi bangsa ini. Karena 1 juta santri tidak harus apapun yang bersahadat harus kita jadikan menjadi saudara kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, belajar tadi di samping terjemah suruh ya. Mungkin sedikit ini renungan juga. Untuk surat suruh itu waktu kayak kecil nggak kenal surat besar. Gimana ini? 2-3 itu luar biasa. Saya lihat begitu suruh langsung sholat. Sedangkan jelas saat terbitnya matahari, saat terbenamnya haram sholat. Ini pembatas subuh selesai karena mulai terbit dan itu haram. Terus berapa menit? Profesor UIN Surabaya pada waktu ngasih pengarahan di Al-Akbar, saya hadir. Tidak bisa memastikan berapa menitnya. Ya. Kedua, Rasul dimana jangan atau jangan melakukan sesuatu ibadah yang bersamaan yang sudah ditetapkan sebagai ibadahnya orang non-Islam. Setelah kayak begini ini ada saudara kita yang saat ini menghadap timur sholat, yaitu penyembah dewa matahari. Kalau jangan ke Ratu Batal di belakang itu, bagi teman-teman saya mengikuti itu diyakini tempatnya Ratu Balkis dan di situ ada persis tempat sholatnya itu menghadap matahari. Dan Ratu Balkis terkenal dengan ratu penyembah dewa matahari. Itu yang Borobudur warisan Sulaiman. Alhamdulillah saya di 2 malam di sana dan ya kembali ke
Dan setelah KTP NKRI selesai, maka pastikan KTP-nya surganya Allah. Bagi jamaah Sakinah, yuk kita betul-betul berikhtiar untuk reuni akbar di surganya Allah. Jangan ada yang dicari. Jamaah yang itu dulu kok gak adil ya. Karena kalau dicari itu bahaya ya kan? Karena itu Tawasotil Haq, pengajian yang luar biasa. Walaupun luar biasa kasih makan rutin jamaahnya tenaga sampai detik ini masih bisa jalan baik. Alhamdulillah. Kembali ke Ihsan Iman Islam 3 Angle Success Management. Kalau di manajemen bahwa Islam itu ability, kemampuan mencontoh Nabi. Kalau iman itu motivation, yang mendorong untuk melakukan. Tapi semua ketetapan Allah, Masya Allah, aku ada ilah itu opportunity. Triangle Success Management sebetulnya Quran. Ali Imran 53. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah wa jangan merasa cukup, jangan merasa. Dan kita harus menyelam dan mohon kepada Allah. Sebelum ngaji, usir setan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Zikir banyak-banyak ini zikir zaman Rasulullah yang mulai hilang. Makan bismillah, itu aja kalau ingat. Ya alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya kalau ngajinya formal. Kalau kita mau belajar, pertama ta'awud, kedua mohon Allah izinkan kita dapat ilmu. Rabbi zidni. Kembali ke sini bahwa Allah sudah tetapkan dan Allah betul-betul surat 20 Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Aku turunkan Quran sebagai sarana mengantar kesuksesan kehidupan mudah. Aku sudah lengkapi Quran dengan bahasamu. Banyak yang sudah ada terjemahan. Kalau kurang marah, gerak. Banyak tafsir. Mudah ya Pak Ibu. Tinggal mau atau tidak. Investasinya juga tidak banyak-banyak banget. Quran ini mukjizat yang terbesar karena berlaku sampai akhir zaman. Mukjizat karena bisa tidak hanya Rasulullah yang menjalankan, umatnya bisa menjalankan. Mukjizat karena hanya ini yang mengantarkan kita ke akhirat nanti. Tadi Allah hanya menilai kemuliaan dan takwa. Takwa semua ulama tidak ada yang membantah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Perintah Allah adanya di Quran. Larangan Allah adanya di Quran. Allah utus Nabi menerima naba. Naba itu ya Quran. Berita besar itu ya Quran. Tugas Nabi utama ya dua, membacakan dan menjelaskan Quran. Baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Bahasa lisan namanya hadis, bahasa tubuh namanya akhlak, dan itulah umat. Hati-hati, tidak semua umat Nabi masuk surga. Nabi mengatakan, umatku semua masuk surga kecuali yang ada yang nggak mau. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang nggak mau masuk surga? Ada banyak. Siapa? Tidak mau berusaha menjalankan apa maunya Allah. Al-Quran dengan contoh Rasulullah. Al-Quran As-Sunnah.
Kita ngaji kepada ulama-ulama pewaris Nabi, berarti pewaris perjuangan Nabi, pewaris tugas Nabi membacakan dan menjelaskan. Ulama pewaris Nabi yang membacakan menjelaskan Quran dengan kekiniannya. Sholawat, mohon maaf, seringkali kita kurang cepat. Sholawat silaturahim atau silat itu akar kata. Jadi di samping terjemah, level 2 belajar Quran dengan akar kata. Memahami, nikmat, akar kata. Akar katanya Arab bundanya soklam. Untuk Allah, soklam ini menjadi sholat. Untuk Rasulullah, sholawat. Untuk kita, silat. Silat itu harus rohim. Ada omongannya yang mendekatkan kepada Allah, memberi potensi peluang masuk surganya lebih besar. Itu silatur rohim. Mangan-mangan kok ngomong ngalor kidul, bahkan ngomongin satu-satu, bukan silaturahim. Ketemuan. Tapi kalau silaturahim, keterhubungannya ada hubungannya dengan rohim. Sholawat keterhubungan kita dengan Rasulullah. Apa? Rasulullah sudah ditetapkan oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Aisyah mengatakan bahwa Quran berjalan ini ya Rasulullah. Bagaimana kita ini menjadi Qurani? Ya yang paling top contohnya Rasulullah. Sholawat itu menetapkan sholat begitu. Sehingga mohon maaf, kalau ada kata sholat korupsi, mau nilainya amal gitu. Sarjana agama, sholat, tapi perbuatan maksiatnya banyak. Sedangkan Rasul menjelaskan bahwa nanti dilihat sholatnya, kalau sholatnya baik semua amalnya. Tapi kalau hubungan sholat itu hubungan kita dengan Allah, semua amal tergantung hubungan kita dengan Allah. Kalau kita yakin sholat kita dilihat Allah atau melihat Allah, pasti berusaha sebaik-baiknya. Dan satu Bu, kalimat aja bahwa Allah mengukur keimanan, mengartikan keimanan, dan bedanya dengan musyrik itu bisa dibaca di Al-Baqarah 165. Orang musyrik menurut Allah itu kalau ada yang dicintai, apa anak, apa istri, apa rumah, apa mobil, apa hobi, apapun, kalau kecintaannya sama dengan Allah, maka itu nilainya musyrik menurut Allah. Al-Baqarah 165. Waladina amanu asyaddu hubban. Sedangkan orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan ini saya bawa kemana-mana, bahwa sholat cinta menghadap Allah yang dicintai. Kira-kira pengennya suwi-suwi apa? Dan susu. Pengen cepet-cepet jauh. Lepas gak ketemu atau pengennya berlama-lama. Maka iman kita juga bisa dilihat, sholat kita tergesa-gesa. Jadi pada mohon maaf, serapan itu pokoknya bisa isolir. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga bisa menambah inspirasi dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diminta doa, mohon bersama-sama. Semoga di antara kita ada
milikmu dan semuanya harus dikembalikan kepada. Untuk itu ya Allah, kami kembalikan segala urusan masalah keluarga kecil kami, keluarga besar kami, keluarga sahabat dan teman-teman kami. Kami kembalikan segala urusan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Karunialah kami kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Tutupilah segala kelemahan dan kekurangan kami, khususnya dalam gelombang-gelombang kehidupan yang bisa menenangkan kehidupan kami, keimanan kami, keislaman kami, yang datang dari luar maupun yang ada di dalam kolom kami. Ya Allah dan Tuhan kami, tetapkan kami menjadi hamba-Mu yang mulia ya Allah. Karunialah derajat kemuliaan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karunialah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah manfaat luas, yang rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk dan bimbingan selalu kepada kami. Berilah tuntunan dalam kolom kami ya Allah, sehingga kami selalu dapat berjalan di jalan yang lurus, jalan hamba-hamba-Mu yang telah Kau beri nikmat, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya Allah ya Tuhan kami sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan keliruan dan dosa dan kesalahan. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah, ampunilah, maafkanlah dosa kami. Karena kalau Kau tidak memaafkan, kami pasti tidak sanggup menghadapi bangsa dan masyarakat. Kami tidak sanggup menghadapi pertentangan batin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wal maghfiratan ba'da maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.